Kemarin kita sudah mempelajari tentang al-bina wal i'rab. Kita mempelajari apa itu mabni, apa itu mu'rab dari segi definisi, kemudian juga lafal-lafal apa saja yang eh, apa namanya termasuk yang mabni dan mu'rab begitu. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang al-mabniyat. Al-mabniyat yang dimaksud di sini adalah kalimah-kalimah apa saja yang dihukumi mabni secara tafsil ya. Kalau kemarin kan masih secara mujmal. Hari ini kita akan mengetahui apa saja yang termasuk mabni dan alaf-alafal yang mabni. Nah, ini sebagai dasar nanti ketika kita menganalisis suatu kalimat begitu, sehingga kita tahu mana yang harus diirobi, mana yang dimabnikan. Nanti kan apa namanya kita ini ya bisa membedakan kira-kira ini i'rabnya ditambahkan atau dikira-kirakan gitu. Baik, kemarin sudah ya ada apa saja yang termasuk mabni teman-teman. Yang termasuk kalimat mabni apa saja? Huruf Huruf ya. fiil, madi, dan amr. Naam, ada lagi kurang satu. Sebagian Dari fiil mudhari. sebagian film mudhari. Sebagian isim ya. Isim Oh iya. mabni karena ada sebab-sebabnya kemarin. Ada empat kemarin sebab kenapa sebuah isim dihukumi mabni. Nah, nanti bisa diulas sendiri ya. Nah, kalau kita ulas lagi di sini nanti menghabiskan waktu. Nah, itu. Jadi ada huruf tentunya semua huruf fiil madhi, fiil amar dan sebagian kalimah isim. Nah, ini dia. Al-mabriyat minal kalimah. Kalimah-kalimah yang mabni, isim di antaranya ada isim yang mabni, fiil madhi, fiil amar dan huruf. Nah, dalam kemabnian itu yang aslinya adalah kalau di dalam alfiah itu wal aslu fil mabni ayyusakana. Wa min hudzufatin wa dzu kasri madhum ka aina amsihi tu wasakin kam. Aslinya ketika sebuah kalimat itu mabni, maka tanda bacanya adalah sukun. Aslinya begitu ya. Akan tetapi terkadang juga nanti dibaca wa min hudzufatin, ada kalanya dibaca fathah, wa dhammin, eh, wa min hudzufatin wa kasrin. Kasro ada juga kalanya juga dibaca dhammah. Itu ada sebab-sebabnya kalau kita mau menelisik secara filosofis atau alasan dibalik harokat yang dipakai itu. Misalnya ketika cuma berupa satu huruf kan tidak mungkin disukun, nggak bisa dibaca dong. Nah, maka didatangkanlah harokat. Misalnya yang satu huruf saja itu lam huruf cer, kemudian hamzah istifham itu kan hanya terdiri dari satu huruf. Maka tidak mungkin disukun, maka dikasihlah harokat entah itu fathah atau kasroh. Nah, begitu. Jadi nanti di dalam kalimat-kalimat ini ada isim mabni, fi'il madhi, fi'il amar, huruf itu tanda kemabniannya atau tanda baca dimabnikan apa? Ada kalanya sukun, fathah, dhammah, dan kasroh. Nanti beda-beda. Oke. Kemudian yang termasuk dari isim-isim mabni ada 7 macam, yakni isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fiil, dan sebagian isim zaman dan isim makan, yakni yang kedudukannya sebagai dzaraf. Kan ada ya dzaraf yang mabni. Kita lihat di sini isim domir semuanya sudah ini ya mafhum ya. Isim domir baik itu domir yang eh, Hasil. tasil, munfasil, ada yang mahal rofa, nasab, dan jer. Kemudian ada yang mustatir. Oh, kalau mustatir nggak kelihatan ya. Baris tentunya. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Isim mausulah, kata hubung. Isim istifham, isim yang mengandung makna pertanyaan. Isim syarat, yang mengandung makna syarat.
Kalau ada syarat pasti ada jawab. Coba. Bisa satu paket begitu. Kemudian isim fiil, kemarin kita sudah bahas sekilas tentang isim fiil, yaitu isim, kalimat isim yang mengandung makna fiil atau kata kerja. Dan yang terakhir sebagian isim zaman dan isim makan. Contohnya zorof atau isim zaman makan yang mabni itu ada lafal idza. Idza kan termasuk zorof ya. Ketika itu menunjukkan waktu atau juga haitsu. Haitsu itu termasuk zorof, zorof makan, zorof makan. Nah, yang dimabenikan itu sebagian ya, tapi yang lainnya tidak. Misalnya ada amama, fauqa, tahta, itu semuanya mu'rab. Jadi tidak semua zorof itu mabni, hanya sebagian saja. Ya, ini kalimah-kalimah isim yang dimabnikan. Kemudian dalam kalimah isim yang mabni ini, mabninya macam-macam. Ada kalanya sukun, ada kalanya dhammah, fathah, dan kasroh. Yang sukun di sini ada contoh nah. Ini kalimat apa teman-teman? Isim apa? Dom, yang na panjang domis. Ya, terus Indomie. man, Isim istifham. Indomir. ah, Man, man berbeda. isim Bukan. Man, Istifham. man Istifham. istifham. Mata Dorob Eh, zaman. zaman. bisa jadi dzaraf zaman, bisa jadi isim syarat Istifham. juga, Iya bisa betul. jadi isim istifham. Hmm. Iya, sama seperti man itu sebenarnya kan bisa isim istifham, bisa juga isim syarat. Ketika dia beramal sebagai amil jawazim, ada kan amil jawazim di situ termasuk man, ada in, kata kain waman wama wa ilma ayun mata ayana ayna mahama dan seterusnya itu. Nah, itu dia bukan sebagai isim istifham tapi isim syarat. Jadi satu lafal itu bisa mengandung makna yang macam-macam. Ya. Misalnya ma itu ada ma yang huruf, ada juga ma yang isim. Nah, itu kalau kita belajar lebih detail lagi. Menarik bukan? Menarik banget Menarik ini. sekali. Oke, mata tadi ya. Ida sekarang. Ida termasuk apa tadi saya contohkan? Isim Zorof. makan. Dorob makan. Zorof. Zorof. Zorof zaman. Kan Dorob ketika, zaman. ketika, ketika matahari terbit, ketika pagi datang misalnya. Ini semuanya dimabnikan sukun. Jadi yang akhirnya berupa alif-alif ini, mabninya adalah mabni sukun ya, bukan harokat sebelum alifnya. Kalau belum tahu, misalnya mata ini dikira mabni fathah. Karena harokat yang akhir itu fathah. Padahal ini huruf akhirnya kan alif. Alif itu tidak menerima harokat. Jadi dia dianggap mabni sukun. Yang kedua ada memberi dhammah. Contohnya haitsu tadi termasuk kalimat isim apa? Zorof. Dzaraf. Kemudian Zorof. at-ta'ulil mutakallim yang dimaksud di sini adalah isim Isim domir. domir. Indomie. At-ta'u di sini berarti mewakili bisa dibaca dhammah ya, bisa juga dibaca fathah Kasroh. anta atau kasroh Anti. juga jika mewakili anti. Hmm. Kemudian alladzina mabni fathah ini termasuk isim Mausul. Mausuf. al-ana termasuk isim Dorob. Hmm. nah dzaraf menunjukkan waktu sekarang Ya. kan. Haihata termasuk kemarin Hmm. saya sebutkan ini. Ada yang ingat? Hai Hai, hai. kalimatu az. Isim. Isim apa? Ustaz? Ini bimakna ba'uda. Isim Ya. zaman. Ya, Apa? Ustazah. Harfun nida. Muda. Bang. Harfun nida. Bimakna ba'uda. Ba'uda itu apa? Jauh. Ya. Jauh. Iya, kalimat apa kalau ba'uda? Isim makan. Belum Bukan. Jauh. belum tepat. Hmm. Isim
Isim. Fiil. Oh, nah, Sama isim. seperti amin kemarin kan is tadi. Oh iya. Kalau Oh, nah hada gitu ya. Nah. bermakna ba'uda atau jauh. Ba'uda kan fiil. Nah, ini Mm-mm. hayata ini isim tapi mengandung makna fiil. Jadi hayata ini termasuk jenis isim fiil. Fiil. Yang terakhir, yang keempat, mabni kasroh, amsi. Amsi termasuk Zorof, Ustazah. naam, dzaraf zaman ya, dzaraf zaman kemarin. Daroki, kemarin ada contoh daroki juga. Zoroki. Isim, Tim fiil, Ustazah. yang Fiil. isim fiil. Isim fiil yang membeni kasroh. Hmm. Tamam, nastamir ilal fi'alil madhi. Fi'il madhi, ini memang asalnya mabni ya. Kemudian, mabninya di sini ada Mabni pada. tiga macam. Sebenarnya ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan semuanya mabni fathah termasuk yang diakhiri yang bertemu dengan wawu jamak misalnya atau bertemu dengan kata mutaharrik. Tapi nanti ditakdirkan kayak gitu. Jadi itu agak ribet ya kalau untuk pembelajaran. Jadi kita ambil ini yang pendapat yang fi'il madhi itu mabninya ada tiga macam. Yang pertama tentunya mabni fathah. Fi'il madhi dimabnikan fathah ketika tidak bertemu dengan apapun, yakni yang domirnya menyimpan huwa. Contohnya di sini nazoro. Ini kan tidak bertemu dengan apapun. Ini mabni fathah. Nah, Fathah. Yang kedua, ketika bertemu dengan alif tasniyah. Ketika bertemu dengan alif tasniyah, maka fi'il madhi dimabnikan fathah. pada. Contohnya Fathah. nawaya. Nawaya Oh, ini kalau mufrad apa? Nawa. Nawa artinya Berniat. berniat. Kalau nawaya berarti artinya dua orang. Dua orang. mereka berdua berniat. Hmm. Kemudian yang ketiga, fi'il madhi ini mabni fathah ketika bertemu dengan tak taklif sakinah. Sakinah. Nih, contohnya infajarat. Infajarat artinya Meletus, meledak. ya. Nah, di sini fi'il madhinya dimabnikan fathah bertemu dengan Tak taklif taknis. sakinah. Nah, itu ketika fiilnya berupa fiil sahih akhirnya. Tapi ada kalanya mabninya ini nggak kelihatan mabni fathah tapi muqaddarah. Jadi tidak hanya i'rab yang muqaddarah tapi mabni juga kadang dikira-kirakan karena nggak kelihatan. Contohnya ketika fiil madinya ini berupa fiil Huruf ilat. Apa? mu'tal Iya, akhir dah. yang diakhiri Oh, Huruf iya. akhir. huruf ilat. Hmm. Contohnya adalah fal nama. Nama ini diakhiri dengan alif. Ini aslinya adalah bina misal wawi yang huruf akhirnya berupa wawu. Nama yanmu numuwan artinya Tumbuh, Tumbuh. tumbuh. tumbuh, Sekali. berkembang, Nah, kemudian contoh lagi masya yamshi masyian artinya Berjalan. berjalan, berjalan. Nah, melangkah. ya dua-duanya ini kan tidak bertemu dengan apapun. Tapi fathahnya muqaddarah. Kemudian atats, atats ini artinya Tiba datang. datang. Ini kan dari fiil ata. Atap. Nah, Kata yati. Ata yakni baik. isyanan bertemu dengan Tak taknis sakinah. sakinah. Maka mabni fathahnya ini tidak kelihatan karena sebenarnya kan ada ya yang dibuang. Aslinya kan atayat kan gitu. Itu yang Atap. dibuang itu. Makanya Ya, ini. dimabnikan fathah tapi dikira-kirakan karena nggak kelihatan. Jadi bukan taknya ini ya, karena tak ini kan bukan huruf akhir, tapi ain fiil, huruf yang kedua. Huruf yang akhirnya dibuang. Maka yang namanya mabni itu di huruf akhirnya dibuang, ya berarti harokat mabninya dikira-kirakan. Kira-kira. Begitu. Lima dahulu fatil ya. Ini karena terkena kaidah i'lal, jadi kan ata asluhu
Ata. Atayat. Ketika Atayat. ada huruf wawu atau ya berharokat, jatuh setelah fathah mutasilah, maka harus diganti dengan alif menjadi ata. Nah, Ata itu kan diakhiri dengan alif. Ya. alif itu huruf yang mati kan ya. Hmm. Alif itu huruf yang mati. Huruf mati bertemu dengan tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah juga mati. Ketika ada dua huruf mati bertemu, idza iltaqas Dibuang. sakinani, dua huruf mati yang bertemu, maka huruf yang lemah harus dibuang. Ini dibuang. Hmm. Jadilah atats. Faltaqas sakinani wa huma al alifu wa ta'u. Fahudhifatil alifu daf'an lil tiqa'is sakinaini. Alifnya dibuang untuk menghindari adanya dua huruf mati yang bertemu. Karena nggak diperbolehkan. Nggak bisa dibaca masalahnya ya. Jadi ketika Kasihan. ada dua huruf mati yang bertemu, harus dibuang. Yang Kalau dua, dibuang apa? Apa Ustaz? kalau dua hati yang mati, satunya harus dibuang. Aduh, aduh. Iya, yang Masih dibuang pagi, itu Ustaz. yang lemah ya, bukan yang kuat tapi yang lemah. Yang lemah harus dikalahkan. Ya, tinggal mana di antara dua hati itu yang lebih kuat. Si pagi Ustazah ini. Ini Ustaz Abdurrahim yang mulai Ustaz. Biar nggak ngantuk kali ya. Iya kayaknya. Oke, yang kedua, fi'il madhi itu dimabnikan dhammah, yakni ketika bertemu dengan wawu jamak. Hmm. Yang asalnya mabni fathah ketika dipertemukan dengan wawu jamak kan harus menyesuaikan dengan harokatnya kan. Maka Hmm. dimabnikan dhammah. Contohnya mabni dhammah yang tampak adalah nazoru, istaghfaru, ijtama'u, nasoru dan lain sebagainya. Ini huruf akhirnya jelas ya ada dhammahnya. Mabni Hmm. dhammah. Tapi kalau fiilnya itu berupa fiil mu'tal akhir, dhammahnya nggak kelihatan. Contohnya di sini laku. Artinya apa laku? Berjumpa. Berjumpa. Kalau mufradnya apa awalnya? Laki ya. Laki ya. Laqiya Laki. betul. Laqiya, laqiya, laku. Aslinya sih laqiyu ya, tapi nggak bisa itu ya dibaca domah dalam bahasa Arab. Maka harokatnya kemudian dipertukarkan, dipindah ke belakang. Ya-nya yang terakhir itu dibuang, kemudian domahnya ditambahkan di huruf qaf. Tapi ini bukan berarti domah di huruf qaf ini domah dohiroh, mabni domah, karena huruf akhirnya atau lam fiilnya itu dibuang. Jadi ini termasuk mabni domah yang muqaddarah. Hmm. Ada lagi banau dari mufrad apa? Bana ya. Bana. Bana, Bana. ya Bana. beni, Bana ya bni. binaan. Artinya Membangun. 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 Kan banaya aslinya. Kemudian bertemu dengan wawu jamak menjadi banau. Banayu aslinya ya, tapi dikira-kirakan begitu. Kemudian alau dari mufrad apa? Hmm. Hmm. Ala. Nah, tapi alanya itu bukan yang Ada huruf bukan. hujur ya. Kalau Apa Ustazah ini, artinya? kalau ini Ada meninggi. Tinggi. nah, Oh. ala ya'lu uluwan. Hmm. Jadi beda, beda alif, beda bentuk alif, beda makna. Ala ya'lu uluwan, luhur atau tinggi. Hmm. Ala, alawa, alau. Nah, ini domahnya dikira-kirakan. Kok ini? Hmm. Kemudian yang terakhir, fi'il madhi itu juga dimabnikan sukun, yakni karena bertemu dengan domir rafa mutaharik. Domir rafa mutaharik itu domir yang menjadi fa'il yang dia berharokat. Mutaharik itu artinya berharokat. Jadi kalau di dalam tasrifan itu fa'alna ke bawah. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'al. Contohnya di sini ada nawaitu, sauma wadin. Iya. Kan adain. Ya, jadi ketika fiil madhi bertemu dhamir rafa mutaharrik, baik itu fiilnya mu'tal akhir atau sahih akhir,
Dia mabni sukun, tetap mabni sukun. Nggak ada yang dikira-kirakan, nggak ada. Kalau sukun Hmm, pasti tampak. ya, Nah, nah. di sini. Nah, Kemudian intaqaltum. Intaqaltum artinya, pindah. nah, kalian Pindahkan. kalian berpindah. Wah, pindah. Pindah. Kalau memindahkan apa, Ustaz? Nakola. Betul sekali. Nah, kalian keliru di sini. Lazim dan mutaaddinya itu. Iya, itu sebenarnya berkaitan. Kalau kita belajar sorof itu ada yang namanya faidah lil mutawaah. Ketika Tawa. ada pekerjaan yang menimbulkan hasil berupa fiil lain, itu namanya hasilnya dinamakan mutawaah. Nah, kol Hmm, tubuh fantakola. Aku memindahkan dia, maka dia berpindah. hmm, Memindahkan itu mutaati, berpindah itu lazim. Memindahkannya itu berarti apa ya? Takdiyah kan? Kalau intakolanya hasilnya itu namanya mutowaah hasilnya. Itu pasti tawa. berupa Itu lazim begitu. nakola. Sama Tawa. seperti kemarin, sya'ala dengan ista'ala. Ista'ala. Jamaah dengan ijtama'a. Nah, itu fiil-fiil yang bentuknya seperti itu, ifta'ala itu hasil dari fiil mujarradnya yang bukan fiil mazid. Itu dalam kaidah ilmu syaraf. Oke, ini sudah fiil madi. Kemudian selanjutnya adalah fiil amar. Fiil amar juga memiliki tiga tanda kemabnian. Yang pertama, mabni sukun. Oh ya, fiil amar ini sebenarnya sudah pernah saya singgung. Fiil amar itu mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ini kaidah umumnya seperti itu. Fi'lu amri mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar itu dimabnikan sesuai dengan alamat i'rab jazmnya, fi'il mudhari'nya. Jadi alamat i'rab jazm bagi fi'il mudhari' kan juga ada tiga, yaitu sukun, halfu harfil ilah, dan halfun nun. Fi'il amar juga sama, dimabnikan seperti fi'il mudhari' yang majzum. Dan ketentuannya pun sama. Fi'il amar yang mabni sukun itu ketika berupa fiil sahih akhir yang tidak bertemu dengan apapun. Tidak bertemu dengan apapun artinya tidak bertemu dengan Berfinat. bukan. Huruf ilah itu kan sudah masuk di takrif sahih akhir tadi. Bertemu dengan apapun artinya tidak bertemu dengan alif tatniyah, wawu Hmm, jamak, Jama. dan Ya. Ya. tidak muannats mufradun. Masih. Itu yang dimaksud tidak bertemu dengan apapun. Tidak bertemu domir-domir tersebut itu. Jadi saya ulangi, fiil amar itu mabni sukun ketika dia berupa fiil sahih akhir yang tidak bertemu Bertemu dengan dengan sesuatu apapun. ya, apa? meliputi Wawu jama. dan kemudian Ya, muannas Iya, mu'tal. kalau satu lagi apa? Alif Alif tasniyah. iya, itu dia dimabnikan sukun. Contohnya, ungzur artinya Lihatlah. lihatlah, lihatlah. Istaghfir. Mintalah ampun. Nah, beristighfarlah. Nawir. Terangilah. Terangilah. terang. Ini fiil amar ini mabni sukun karena dia fiil sahih dan tidak bertemu dengan apapun. Nah, jadi kayak gitu ya, kaidahnya seperti ini. Kemudian nanti kalau kita mengi'robi, disebutkan lagi di balik. Uzur ini mabni sukun karena dia berupa fiil sahih akhir yang tidak bertemu dengan apapun. Gitu, dari kaidah kita terapkan, kita tarik ke i'rob. Nanti kita akan mengolahnya di situ. Itu latihannya nanti di situ.
Yang kedua, fi'il amar ini mabniun ala hadfi harfin illah. Mabnikan dengan membuang huruf illat, yakni ketika fi'il amarnya berupa fi'il mu'tal akhir yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Tidak bertemu dengan apapun ya sama, tidak bertemu dengan alif tatniyah, wawu jamak dan ya muannasah mukhatabah. Contohnya u'fu. U'fu artinya apa? Nah, maafkan. Nah, maafkan atau ampuni dari fi'il madhi Eh, Apa? apa ya'fu. aku Apa ya Maksudnya aku? Afuan. Afwan. afwan. Nah, kemudian ittaqi artinya Bertakwalah. 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 Dari fi'il madhi apa? Ittaqo Oh, yattaqi. Ittaqa yattaqi ittiqa. Iqo'an. Kemudian ta'adda. Dari fi'il madhi apa? ada. 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 Kembali ke Ada. misalnya. Ada. Ya, Kembali. dari fi'il madhi Ada yang ini dong gitu. ya harusnya yang mazid. Ta'adda. Mengikuti Ada. wazan apa? Eh, Tafa'ala. Tafa'ala. Nah, ada. fa'ala. Fi'il amarnya ta'adda. Mabni membuang huruf karena dia termasuk fi'il amar yang mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan apapun. Tidak bertemu alif tasniyah, wawu jamak maupun ya muannasah mukhatabah. Coba. Itu dia mabni fi'il amar yang kedua. Yang ketiga, mabni ala hadfin nun. Membuang huruf nun. Hmm. Yakni ketika fi'il amarnya bertemu dengan alifnya, wawu jamak, dan ya muannas mukhatab. Baik berupa fi'il sahih akhir maupun mu'tal akhir. Contohnya, kula artinya apa kula? Katakan. Aku Ustazah suaranya putus Ustazah. Tapi yang lain bisa didengarkan ya. Jelas misalnya. Iya, mungkin Timbul, timbul tenggelam. ya mungkin jaringan ustadzah yang agak ini kurang kuat mungkin. Ula artinya Katakan. Katakan. katakanlah Berkatalah kalian berdua. kalian berdua. Ada alif tasnya di sini. Ula fakula lahuma unzuru artinya Lihatlah. setelah. Lihatlah. Nah, ini kan fiil amar itu kalau di sorof ya, pembuatan fiil amar itu berasal dari fiil Yang mudhari udara. yang dibuang huruf mudhoroahnya. Maka ini kula kan awalnya adalah tak Yaqud. takulan. Kalian berdua mengucapkan. Taknya dibuang, nunnya dibuang sebagai tanda mabninya. Jadi kita kula kan awalnya takulan. Pakai tak karena ini kan lil mukhatab ya. Hmm. Takulan. Fi'il amar dibuat dengan membuang huruf mudhora'ah, kemudian Hmm. dimabnikan sesuai alamat jazmnya, yaitu membuang nun. Tinggal di sini. Unzuru awalnya adalah tangzuruna. Kemudian uskuri artinya Bersyukurlah. syukurlah Berterima kasih. kamu perempuan. Tuhan. Jadi ini dimabnikan, semuanya dimabnikan sesuai dengan alamat jazm. Yang terakhir ada huruf. Huruf ini ada hanya sukun, ada fathah, dhamma, dan kasroh. Yang sukun contohnya ada hal. Hal di sini termasuk isim Istifham. Ifham. huruf istifham. Kemudian fi
Huruf Harfu jar. Fajar. Jar. Ma, huruf. Bisa istifham. isim. Kalau Isim. kalau di sini termasuk huruf karena dia Oh, masuk huruf. ke huruf. Berarti Oh iya, nya. huruf apa? Huruf Mana? syarat Ustazah. Berarti huruf nafi. Harfu Huruf nafi. nafi. Manafi ya di sana juga. Manafi. Iya. Jadi kalau dia termasuk huruf itu ada kalanya ma, nafi. Kalau isim dia isim mausul, bisa isim istifham, dan juga isim syarat, begitu. Macam-macam ya. Yang kedua mabni fathah, contohnya ada hamzah istifham. A kan begitu saja. A ya. Ah, ya. Kemudian ada kalanya mabni dhammah, contoh mungdu. Mungdu ini termasuk apa? Huruf apa? Dorok bukan? Bukan. Bukan apa? Isim fa'il. Kok isim fa'il? Kan ini huruf, Ustaz. Iya ya, ngantuk. Mundu. Iya, memang seakan-akan mengandung makna dulu kan. Sejak kapan mengandung waktu kan? Tapi mungkin ini termasuk huruf. Mundu. Apa? Mausul. Mundu rubba hatta wawu kasam. Mbak, Huruf penasab Ustazah. huruf apa? Huruf penjazam kah penasab? Berarti nggak mau disuruh sholat sunnah. Ini termasuk Huruf apa? Oke. Huruf penjazam atau huruf penasab Ustazah? bukan. Huruf jer ini tuh. Mundu. Oh iya, misalnya tadi kayak ada tapi gak pede gitu, kayak takut salah. Kita ke sana. Mundu rubba hatta kosam, wawu kosam, mbak kosam, tak Iya. kosam. Nah itu kan kumpulan huruf jer. Mundu ini huruf jer ya, mabniun ala dhammi. Mundu. Kemudian ada kalanya mabni kasroh, contohnya lamul jari, lam huruf jer itu kan mabni kasroh. Misalnya lil, Nah, lil apa ya? Li hmm. Zaidin malun kathirun misalnya. Tapi Zuh. lam jer ini ketika bertemu dengan domir, dia dimabnikan fathah. Fathah, fathah. Lahu, lahum, laka, lakuma, lakum, Laki. Laki. laki, Lahunna. lahunna. Kecuali kalau bertemu dengan ya mutakalim, karena menyesuaikan dengan harokatnya, maka tetap dibaca kasroh. Li. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Untuk apa Ustazah karena anak kemarin nggak hadir kadarullah. Untuk i'rabnya isim fi'il itu apa Ustazah? Isim fi'il langsung saja misalnya ismu fi'lin mabniun ala apa begitu. Kalau ada mahalnya ditambahkan mahalnya, kalau tidak ya tidak. Langsung Bisa jadi mubtada dan sama seperti isim-isim yang lain Ustazah. tidak bisa menduduki kedudukan karena dia mengandung makna fi'il. Hmm, Misalnya ya kita mengatakan amin, itu kan ya semoga engkau mengabulkan doaku. Apakah kata-kata semoga engkau mengabulkan doaku itu bisa dijadikan mubtada atau fa'il kan tidak ya? Kita lihat maknanya di situ tidak menduduki kedudukan apapun. Karena maknanya ya fi'il. berarti bagaimana i'rabnya Ustazah? Bagaimana? Berarti bagaimana i'rabnya? I'rabnya misalnya contohnya ya amin. Ismu Nah, fi'li amrin. Isim fi'il amr. Mabniun ala sukuni. hmm, Ayo langsung saja karena dia tidak memiliki kedudukan apapun ya. Lama. lamah. Hmm. Oh. Hmm. Terus Lama. untuk fa'ilnya bagaimana i'rabnya Ustazah? Ya, dilanjutkan dengan wafa'iluhu Hmm, dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta karena dia fi'il amar. Jadi awalnya itu disebutkan isim tapi ke belakangnya itu mengikuti tata cara i'rab fi'il. Disebut hmm. fa'ilnya. Tapi dia nggak bisa jadi mubtada dan khobar ya Ustazah. Tidak bisa. Berarti jumlahnya masuk jumlah. Dia bukan jumlah karena dia isim. Satu saja.
Agak membingungkan ya memang. Ah, iya. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Nah, dicontohkan yang hamzah istifham. Oke, hamzah istifham itu kan mengandung makna istifham atau pertanyaan. Ini sama seperti hal, artinya itu sama seperti hal. Jadi misalnya kita mau mengatakan hamzah istifham ini sama dengan hal, artinya adalah apakah. Beda dengan apa ya? Kalau apa itu kan menanyakan sesuatu yang butuh penjelasan. Kalau apakah itu yang jawabannya naam aula. Bisa jawabannya ya atau tidak. Contohnya, anta so'imun, artinya, Apakah kamu berpuasa? apakah kamu berpuasa? Jawabannya tentu antara Naam atau Naam la? atau la. ini sama seperti hal anta so'imun, apakah kamu berpuasa? Begitu. Jadi hamzah ini adalah huruf aslinya istifham. Jadi kalau ada makna istifham, yang asli, yang punyanya istifham itu adalah hamzah. Sama seperti atof, atof itu kan kata penghubung ya. Yang asli di situ adalah wawu. Nanti ada konsekuensinya sebenarnya. Kalau dia itu yang asli, ibaratnya kepala suku di situ, dia punya keistimewaan. Misalnya wawu ataf itu boleh dibuang. Hamzah istifham juga boleh dibuang karena dia yang asli. Misalnya, misalnya saya mengatakan begini, anta soimun dengan kalau ditulis berarti ada tanda tanya. Tanda tanyanya kalau diucapkan berarti dari intonasinya. Anta soim itu kan sudah menunjukkan pertanyaan. Jadi sebenarnya adalah ada hamzah istifham yang dibuang. Dibuang. Karena dia asli di situ, jadi punya keistimewaan bisa dibuang itu salah satunya. Begitu. Hmm. Ustazah mau tanya Ustazah, Betul. yang kalau lama halalahu minal irob itu seperti apa? Baik. Terus yang lama halalahu minal irob. Ya, lama halalahu atau lama halalah minal i'rab itu kalau ini sebenarnya besok akan ada pembahasannya. Mau di-spill sekarang sedikit. Spill aja Boleh saja. di-spill sedikit. Oke. Biar ada gambaran. Minal i'rab dan lama halalah minal i'rab. Jadi dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu ketika dia berupa sesuatu yang mabni, pokoknya sesuatu yang harusnya menduduki i'rab tapi nggak bisa di i'rab, maka dia i'rabnya mahalan. Dan ketika ada yang mahal, ada yang enggak, itu nanti kan dijelaskan kalau dia punya mahal berarti fi mahalli raf'in, fi mahalli jazmin dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak punya mahal, ya dijelaskan la mahal laha minal i'rab, la mahal lahu minal i'rab. Jadi yang termasuk ada kalanya punya apa mahal dan tidak itu kalimah yang mabni, terutama isim dan juga jumlah. Nah, nanti kita akan belajar misalnya jumlah ya. Jumlah itu ada yang memiliki mahal, ada yang tidak memiliki mahal. Kenapa dijelaskan demikian? Ya karena biar membedakan begitu. Yang punya mahal itu yang menduduki ada yang ada i'rab atau yang ada tarkibnya. Misalnya khobar, jumlah khobariyah. Kan ada ya khobar itu berupa mufrad, ada wiru mufrad, termasuk di dalamnya ada khobar jumlah. Maka jumlahnya itu menduduki mahal rofa karena menjadi khobar. Kabar. Nah, kalau nanti ada jumlah lain yang ada di awal paragraf misalnya, dia tidak memiliki mahal karena nggak ada kaitannya dengan apapun, tidak menduduki posisi apapun. Jadi dia la mahalla laha minal i'rab. Li'annaha jumlatun ibtidaiyatun misalnya. Nantilah kita bahas ya. Begitu Terus sedikit. Nah, siap. Terus yang fi'il madi saja yang slide fi'il madi boleh dimunculin lagi. yang fi'il madi, oh slide fi'il madi ya. Heeh.
Nih. Nah, Nah, itu saya belum ngertinya yang mabni al fathi itu ada muqaddar, nah, ada muqaddar. Di situ ada contoh atats ya. nah. Kenapa nggak atayat aja gitu? Nah, ini kan sudah dijelaskan ya, ada iklal di situ. Karena kita yang ketika kita mengiklal itu kan yang asal dari gitu. Hmm, awalnya kan kalau yang mufrad untuk mudzakkar itu kan ata. Ata aslinya ini ataya. Ataya ini ketika ada wawu atau ya jatuh setelah harokat fathah yang mutasilah, maka wawu atau ya ini harus diganti dengan alif. Eh, Diganti dengan alif. Jadilah ini. Ya-nya ini diganti dengan alif. Ketika sudah jadi ata, ketemu dengan tak tanis sakinah, maka iltaqos sakinani, bertemulah dua huruf yang mati. Dan ini tidak diperbolehkan, karena nggak bisa dibaca nantinya. Maka salah satu harus dibuang, yakni huruf yang lemah, atau dalam hal ini huruf ilat. Maka ini huruf ilatnya dibuang. Tinggal atas. Oh ya, siap sih. Kalau yang laku juga tadi, apa yang Ya, domi mabni ala domi nah. itu juga sama kayak gini kaidah ilalnya. Agak beda, agak beda. Benar. Pindah ya slide-nya. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Laku. Tadi kalau mufradnya apa? Laku. Lakia, Lakiya. Dari lakiya menjadi laku. Aslinya kan lakiyu. Lakiyu. Nah, ini beda kaidah lagi. Kalau ada ya yang berharokat dhammah, ini dalam bahasa Arab dianggap sebagai thiqal atau berat. Ya, menyandang harokat dhammah itu dianggap berat. Apalagi sebelumnya harokat kasroh. Ini agak filosofis ya, mungkin bisa dicerna pelan-pelan. Harokat kasroh itu dianggap harokat yang ringan. Harokat dhammah dianggap harokat yang berat. Ketika dari ringan ke berat berpindah, itu menurut orang Arab susah. Ya, menurut orang Arab susah dan ya dibaca dhammah itu mereka nggak bisa mengatakan you, you itu eh, tidak berlaku di bahasa Arab. Maka di sini harokat ya-nya ini, yang domah ini, kaidahnya apa ya? Ketika itu listisqalid dhammati alaiha pokoknya. Ya-nya disukun, uskinatil ya'u listisqalid dhammati alaiha. Jadilah seperti ini. Lakiu. Jadi seperti ini. Uskinatil ya'u listisqalid dhammati alaiha. Ya-nya disukun karena kalau ya dibaca dhammah itu dianggap berat. Di sini juga faltaqas sakinani wa huma al-ya'u wal wawu. Bertemulah dua huruf yang mati yaitu ya dan wawu. Sama seperti tadi, kalau ada huruf matinya ada dua huruf yang mati bertemu, harus dibuang salah satunya. Yang dibuang itu yang urgensinya nggak terlalu besar. Ya ini yakni dalam hal ini adalah ya. Karena kalau wawu dibuang, wawu ini kan tadi wawu jamak failnya. Kalau dibuang nanti maknanya terus bubar dong, nggak lagi jamak dong. Maka yang dibuang iya. adalah ya. Jadilah lakiu. Karena lakiu ini nggak sesuai. Pasangannya wawu itu kan harokat dhammah. Doma. Kemudian qafnya fa'ubdilat apa ya? Kasrah diganti dengan dhammah limuna sabatil wawi untuk menyesuaikan dengan harokat wawu. Jadilah laku. 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 Bisa difahami?
Paham, paham Saza. Tapi Ah, emang ya oke itu clear. Yang ada alif emang setiap yang ketemu awal jamaah terus ada alifnya di ujung ya. oh iya, betul sekali. Ini namanya alif farikoh. Alif Oh, farikoh. Farikoh kan secara bahasa artinya pembeda. Setelah wawu jamak itu harus diikuti dengan alif farikoh. Alif farikoh adalah alif yang berfungsi untuk membedakan antara wawu jamak dan wawu ataf. Ini menurut satu pendapat. Ada juga yang mengatakan untuk membedakan antara wawu jamak dengan wawu lam fiil. Misalnya ada apa namanya fiil yang akhirnya itu berupa wawu. Misalnya tadi ya Hmm. ala ya'lu. Ini kalau misalnya ada ya'lu kan kalau jamak kan ya'lu ya'luani ya'lu. Nah, kalau dimasuki lam menjadi lam ya'lu. Nah, beda kan mana yang jamak, mana yang mufrad. Mana yang mufrad, teman-teman? Di atas. Yang atas mufrad, yang bawah jamak. Nah, karena ada tanda alif di sini. Alif tadi namanya Alif alif Farikoh. farikoh. alif. Alif Alif yang membedakan antara wawu jamak dengan wawu Wow. fiil. Ada yang mengatakan juga dengan wawu wawu atau gitu. Yang membedakan dengan wawu ataf itu gambarannya seperti ini. Nasoro wa apa yang misalnya wawodaro. Kalau zaman dahulu kan nggak ada harokatnya, terus kadang spasinya itu kemana-mana. Ada juga yang gini, nasoru wodaro. Misalnya gini ya. Hmm. Yang atas ini fiilnya sama-sama mufrad, kemudian diatafkan dengan wawu. Kalau yang bawah ini wawu jamak. Wodaro, ini kurang detail ya. Kalau ada alifnya, jadi orang tahu kalau ini bukan wawu ataf, melainkan wawu jamak. 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 Begitu. Kalau Tapi itu dierobkan juga nggak usah apa ada alifnya, penjalannya apa nggak usah. Ya alifnya alifnya. tidak perlu sih, tidak perlu. Karena dia sifatnya itu hanya sebagai tanda. Baik. Bisa juga misalnya mau dijelaskan lebih baik karena lebih rinci gitu. Misalnya wal alifu fariqotun. Begitu saja. Siap. Fariqotun baina apa? Baina wawil jam'i wa wawi lamil Atau fi'li atau wawawil atfi. Nah, Siap syukron saja. afwan. Hunaka soal akhar au yakfi? itu Ada lagi saja ada pertanyaan saja di sana di chat. Di chat. Iya saja. Apa saja minta tolong dicontohkan yang alif istifham. Iya, tadi sudah saya contohkan yang anta so'imun tadi loh. Banyak gitu. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Tadi sudah saya baca di chat, kemudian saya contohkan anta so'imun. Ada lagi? anu Ustazah, Nah, untuk mahal sendiri itu adanya mubtada, khobar, fa'il, maf'ulun bih, terus apa lagi Ustazah? ada banyak. Nanti kita Oh, buatkan pembahasan sendiri. oh enggak, enggak. Nah, Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Ini namanya Kalau waktu qadintaha. Nah, syukran ala ala tanbih Ustaz. Satu lagi Ustazah, Tamam. untuk prakteknya sendiri itu apa Ustazah? Ini sebenarnya kalau waktunya mencukupi, saya mau tadi mau ini buka halaman Al-Quran, nanti kita cari lafal-lafal yang mabni. Tapi dengan berakhirnya waktu, maka belum. Tapi nanti akan ada waktunya, Khusus. nanti langsung praktek. Ya. Sementara ini masih kaidah karena untuk dasar terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang salah, saya kembalikan kemarin sudah loh pelajarannya yang ini. Oh enggak, nah Ustazah. Siap. Gitu. Nah, Tamam. Ustazah jazakillahu khairan Ustazah. نكتفي لهذا الصباح هيا نختتم درسنا بقراءة الحمد لله وقراءة المجلس الحمد لله يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Pagi ini sebenarnya lebih bersemangat lagi ya
Terima kasih Ya, semua atas partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja, kerja, kerja. Syukran jazilan Ustazah. Assalamualaikum. Nah, Syukron Ustazah. Assalamualaikum. mm-mm.